Hidup ini penuh misteri. Kita tidak pernah tahu akan seperti apa jalan hidup kita nanti, dan tidak pernah tahu siapa saja yang akan memberi kesan berarti dari banyaknya manusia yang datang dan pergi. Terkadang kita merasa orang-orang yang sudah cukup dekat dengan kita akan memberikan lebih banyak pengalaman bahagia. Namun yang sering terjadi adalah sebaliknya. Banyak pengalaman luka tertorehkan justru dari mereka yang sudah dekat dengan kita. Seringkali pula orang-orang yang baru kita jumpai memberi kesan yang sangat bermakna. Hal ini mengingatkan saya pada peristiwa tahun 2019 lalu ketika saya masih berproses dengan skripsi. Kala itu, saya yang sedang berkuliah di Yogyakarta memilih tempat penelitian di salah satu SLB di Wonosobo. Itu adalah kali pertama saya akan ke sekolah tersebut untuk mengantarkan surat izin penelitian sekaligus mengobservasi lingkungan sekolah dan bertemu dengan guru yang bersangkutan. Ketika pergi ke sana, saya ditemani oleh seorang teman. Jadi kami motoran berdua dari Jogja ke Wonosobo dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Bermodalkan pelang arah yang ada di jalan dan juga Google Maps. Untuk masalah penginapan, kami tidak terlalu memikirkannya. Saat itu kami sudah sepakat bahwa akan backpackeran saja, sehingga sleeping bag memang dibawa. Jadi nanti mau tidur di masjid atau pom bensin itu tidak jadi masalah. Kalau ditanya soal kekhawatiran, jujur ada kekhawatiran juga pada saat itu. Apa saya bisa melakukannya? Apalagi dengan laptop yang turut kubawa serta, dan itu kali pertama saya pergi dengan model backpackeran. Namun rasa khawatir itu lebih didominasi oleh rasa percaya bahwa semua pasti akan baik adanya. Tuhan pasti akan selalu menyertai. Keyakinan ini muncul lebih kuat karena di tahun itu juga saya turut berproses di Magis Yogyakarta, dan momen peregrinasi telah saya lalui. Proses peregrinasi itulah yang kian memperkuat makna dari Finding God in All Things. Singkat cerita, kami tiba di Wonosobo malam hari dan cuaca saat itu sedang hujan. Setelah makan malam dan beristirahat sejenak, kami mulai mencari kafe untuk bisa nyantai dan saya bisa mempersiapkan berkas-berkas untuk keperluan ke sekolah esok harinya. Kami pun mencari kafe yang sekiranya buka sampai tengah malam di internet, dan ketemulah sebuah kafe yang jaraknya cukup dekat dari sekolah. Akhirnya, sampailah kami di kafe tersebut. Awalnya saya agak ragu karena namanya sedikit berbeda dengan yang di Maps. Namun karena titik lokasinya sesuai, jadi kami tetap berlabuh di kafe itu. Kami pun segera memesan minuman dan camilan untuk menghalau rasa dingin itu. Karena sedang hujan, tidak begitu banyak orang di kafe. Kami pun ngobrol-ngobrol juga dengan salah seorang pemuda di sana yang ternyata beliau adalah pemilik kafe. Beliau pun sempat menanyakan maksud dan tujuan kami ke Wonosobo. Setelah dirasa hujan sudah agak reda, kami memutuskan untuk pergi agar bisa cari masjid atau pom bensin terdekat buat istirahat. Mengetahui hal itu, pemuda tadi langsung menawarkan untuk istirahat malam di kontrakannya saja yang letaknya hanya di depan kafe. Beliau juga mengatakan bahwa tempatnya sudah biasa jadi tempat singgah dan ada kamar yang tersedia. Awalnya kami menolak karena merasa tidak enak hati. Namun setelah berdiskusi lagi, kami memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.
Jujur saja, perasaan saya pada saat itu nggak nyangka, tapi juga terharu. Saya percaya ini adalah salah satu bentuk penjagaan Tuhan pada kami, sehingga Ia mengirimkan pemuda tadi sebagai perantaraan kasih-Nya. Kami diterima dengan baik pula oleh teman-teman lain yang ada di kontrakan itu, dan bisa berbagi cerita saling mengenal lebih dalam. Banyak kisah dari pemuda tadi yang benar-benar menginspirasi kami dan jadi bahan refleksi kami juga. Esoknya ketika kami pamit, saya akhirnya sadar bahwa kafe yang kami cari semalam letaknya ada di dekat kafe milik pemuda itu. Jadi memang benar, kami salah kafe. Ini menjadi refleksi mendalam lagi bagi saya pribadi, bahwa ada kalanya segala sesuatu yang terjadi tidak seperti rencana kita, melainkan rencana Tuhan. Dan jika rencana Tuhan yang terjadi, maka itu pasti yang terbaik.